Semuanya selamat siang. Perkenalkan, nama saya Estiayu Pertiwi. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan manajemen produksi dan operasi mengenai flow proses cut dalam meminimumkan waktu pembuatan produk tas kulit. Latar belakang dari laporan yang saya buat yaitu proses desain yang dibuat dituangkan dalam suatu operasi. Proses chart atau peta proses operasi adalah diagram atau peta yang menggambarkan langkah-langkah suatu proses yang akan dialami oleh bahan atau orang sesuai dengan urutan-urutan operasi dan pemeriksaan atau flow proses chart. Simbol-simbol di mana kedua grafik tersebut dapat digunakan sebagai suatu alat untuk menganalisis apakah suatu desain proses perlu diperbaiki atau dapat ditingkatkan efisiennya. Hal itu ditulis oleh Schroeder pada tahun 2000 di halaman 133. Kemudian rumusan masalah yaitu yang kita ambil dari laporan tersebut adalah yang pertama, bagaimana kegiatan arus proses produksi yang dilakukan di House of Leather Bandung. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana analisis penggunaan metode flow process cut dalam upaya meminimumkan waktu pembuatan proses di House of the Leather Bandung. Tujuannya mengetahui dan mampu menganalisis penggunaan metode flow process cut dalam upaya meminimumkan waktu pembuatan produk di House of the Leather Bandung. Kita akan membahas mengenai kegiatan arus proses produksi di House of Leather. House of Leather ini mempunyai ruang lingkup proses kerja yang cukup luas, menggunakan jenis karakteristik aliran lini atau garis dengan jenis sistem produksi berkesinambungan atau disebut continuous production. Continuous production ini merupakan proses produksi yang lebih cenderung mempergunakan alat-alat otomatis dan memproduksi barang-barang yang lebih baku. Alat-alat yang digunakan dalam proses produksi ini yaitu yang pertama mesin seset, kemudian alat cutting atau pemotong, kemudian alat pembuat pola, bisa jadi pensil, ataupun kapur, ataupun yang lain, kemudian mesin jahit, lem latex atau lem iron, kemudian yang terakhir yaitu cat. Di sini kita akan membahas mengenai proses produksi tas kulit yang dijelaskan dalam flow process cut. Yang pertama yaitu flow prosesnya pada bagian-bagian atau di bawah tas. Tanda yang disebut tanda lingkaran ini berarti menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Kemudian yang kedua, yaitu lambang anak panah yang menuju ke kanan, yaitu proses menyatakan penyediaan tempat penyimpanan atau pengolahan untuk memberi harga alam. Kemudian yang ketiga, persegi panjang, yaitu menunjukkan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian tanda yang keempat, yaitu menyatakan permulaan atau suatu akhir suatu proses dalam kegiatan flow cut. Kemudian yang terakhir yaitu tanda segitiga terbalik ini, yaitu menyatakan bahwa jalannya arus suatu proses. Pada yang pertama, kegiatan yang pertama yaitu flow cut terletak di pada lingkaran. Kegiatan produksinya yaitu bahan baku yang disuplai atau dari Tangerang dicuci menggunakan cairan pencuci dan membutuhkan waktu yaitu 1 jam 30 menit. Kemudian dari pencucian menuju ke bagian proses ruangan produksi.
yaitu membutuhkan waktu 5 menit. Nah, dari proses produksi kita kembali lagi, yaitu proses pembuatan pola badan sekaligus cutting material atau pemotongan material sesuai dengan mapping pola. Nah, karyawan membutuhkan waktu yaitu 1 jam 40 menit dan diselesaikan oleh 4 karyawan. Setelah proses tersebut, kemudian kita menunjukkan bagian skiving. Menuju bagian skiving. Proses ini, skiving, merupakan proses mengiris yang dapat diterapkan di berbagai aplikasi suatu bahan. Dia membutuhkan waktu 5 menit dari ruangan yang sama. Kemudian kembali lagi proses skiving, yaitu pengurangan atau penambahan material menggunakan mesin preset. Waktu yang digunakan mesin yaitu 2 jam. Kemudian waktu yang digunakan karyawan yaitu sebanyak 2 jam. Dengan jumlah karyawan yaitu dengan jumlah bahan baku yaitu 25 sampai 30 bahan baku. Kemudian dari proses skiving kita menuju kemudian ke kulit yang sudah ditipiskan, dicat ulang sesuai warna dengan membutuhkan waktu karyawan yaitu 1 jam 30 menit sebanyak 25 sampai 30 bahan baku. Kemudian setelah itu di proses ke-9 yaitu menuju bagian sewing. Sewing merupakan bagian penjahitan di suatu produk tas tersebut. Itu membutuhkan, untuk proses berjalannya tempat itu kita membutuhkan waktu 5 menit. Kemudian proses sewing atau proses penjahitannya tersebut kita dengan menggunakan mesin yaitu 2 jam 45 menit. Jika menggunakan karyawan sama, yaitu 2 jam 45 menit per satu tas. Dapat dilihat dari tabel tersebut. Kemudian pada bagian ke-11, pemberian furing di dalam tas itu memerlukan waktu menggunakan mesin 30 menit dan menggunakan tenaga kerja karyawan yaitu 30 menit per satu tas. Pada bagian yang ke-12 yaitu penempelan slating. Penempelan slating ini di proses mesin kita juga membutuhkan waktu 15 menit. Pada karyawan juga kita membutuhkan waktu 15 menit per satu tas. Setelah itu kita menuju finishing. Finishing kita tidak menggunakan alat atau mesin, namun kita menggunakan tenaga kerja karyawan, yaitu waktu yang digunakan sebesar selama 5 menit. Kemudian tas yang diproduksi kemudian diperlukan menggunakan cairan pembersih untuk menghilangkan noda atau pola yang ada, yaitu menggunakan tenaga kerja karyawan selama 5 menit. Jadi total keseluruhan dalam pembuatan produk tas ini pada bagian bawah dan bagian badan tas, yaitu dengan menggunakan mesin kita menggunakan waktu selama 5 jam 30 menit, dan pada karyawan atau tenaga kerja manusia yaitu membutuhkan waktu selama 10 jam 15 menit. Kemudian kita berbicara mengenai membahas mengenai proses cut pada bagian tali atau badan tas. Dan pada bagian yang tadi kita berbicara mengenai badan atau bagian bawah tas. Pada saat ini kita berbicara mengenai proses pada bagian tali. Yang proses yang pertama yaitu proses pembuatan pola atau cutting material dengan menggunakan tenaga kerja karyawan, yaitu membutuhkan waktu 1 jam 10 menit untuk 25 sampai 30 kali. Kemudian kita menuju bagian skiving atau bagian mengiris, yaitu proses berjalannya
membutuhkan waktu 5 menit. Kemudian kita menuju proses caving-nya, pengurangan atau penebalan material menggunakan mesin saset, yaitu pada mesin menggunakan alat mesin yaitu membutuhkan waktu 50 menit. Dan pada tenaga kerja karyawan yaitu kita juga membutuhkan waktu 50 menit untuk 25 sampai 30 bahan baku tali tas tersebut. Kemudian dari proses itu kita menuju proses kulit yang sudah ditipiskan dicat ulang sesuai warna dengan membutuhkan waktu oleh tenaga kerja karyawan yaitu 45 menit untuk 25 sampai 30 bahan baku. Kemudian setelah kita melakukan pewarnaan cat, kita membutuhkan atau dilakukan penjemuran kulit selama 1 hari hingga warnanya gelap. Yaitu digunakan alat tenaga kerja mesin selama waktu 24 jam. Setelah menuju bagian penjemuran, kita membawa ke bagian sewing yaitu sebesar 5 menit. Kemudian proses sewing atau ke proses penjahitan tali dan penyatuan dengan badan tas yaitu menggunakan tenaga kerja mesin selama 2 jam 15 menit dan pada tenaga kerja karyawan yaitu sebesar 2 jam 15 menit per satu tas. Kemudian menuju bagian finishing, setelah itu tas yang akan diproduksi kemudian dibersihkan menggunakan cairan pembersih untuk menghilangkan noda atau bekas pola yang ada sebesar 5 menit. Jadi total keseluruhan untuk membuat tali pada bagian tas ini yaitu menggunakan mesin selama 3 jam 4 jam 40 menit, kemudian pada proses tenaga kerja karyawan juga membutuhkan waktu 4 jam 40 menit. Keterangan dari kedua tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa karyawan membutuhkan waktu dalam sehari untuk pembuatan tas selama 10 jam 15 menit ditambah 4 jam 40 menit sama dengan 14 jam 55 menit. Dengan waktu yang cukup banyak ini membuat proses pembuatan produk itu semakin kecil karena banyak waktu yang terbuang dan tidak efisien. Kemudian alternatif flowchart pada proses produksi. Alternatif flowchart itu pertama, pada kegiatan pertama, bahan baku yang disuplai dari Tangerang dicuci menggunakan cairan pencuci selama 45 menit menggunakan tenaga kerja karyawan. Kemudian menuju proses bagian pengambilan menit. Kemudian proses yang ketiga yaitu proses pembuatan pola, bagian badan dan tali tas sekaligus cutting material, yaitu 3 jam, membutuhkan waktu 3 jam, 2 karyawan badan tas dan 2 karyawan bagian tali. Kemudian menuju stacking itu 5 menit, proses stacking, pengurangan atau penebalan material menggunakan mesin saset yaitu tenaga kerja mesin membutuhkan waktu 1 jam 20 menit dan tenaga kerja manusia atau karyawan yaitu 1 jam 20 menit. Kemudian dari proses cutting ini, kemudian kulit yang sudah ditipiskan dicat ulang sesuai warna yaitu menggunakan tenaga kerja karyawan selama 1 jam 30 menit. Kemudian setelah tali yang kemudian kulit yang sudah ditipiskan dicat ulang, kemudian menuju proses dilakukan penjemuran bagian tas dilapisi dengan golden atau wet look menggunakan latex yang iron yaitu selama 30 menit. Kemudian setelah proses penjemuran, kita melakukan yaitu proses penjemuran kulit selama 1 hari hingga menyerap, yaitu membutuhkan selama 24 jam. Kemudian menuju bagian sewing, proses sewing atau proses penjahitan. Sebagian karyawan membuat badan tas
dan sebagian karyawan membuat kualitas, yaitu digunakan waktu selama 2 jam 30 menit pada tenaga kerja mesin, kemudian pada tenaga kerja karyawan yaitu membutuhkan 2 jam 30 menit. Itu untuk bagian warna, untuk bagian karyawan yang membuat tas. Kemudian waktu 20 menit itu untuk membuat bagian kualitas. Kemudian pemberian puring di dalam tas. Pemberian puring di dalam tas itu membutuhkan waktu sebesar 15 menit pada tenaga kerja mesin, kemudian 15 menit untuk tenaga kerja karyawan. Nah, setelah puring tas kita berbicara mengenai penampilan slating sama, yaitu waktu yang digunakan selama 15 menit dan tenaga kerja karyawan yaitu 15 menit. Kemudian proses penjahitan atau penyatuan antara badan jam dengan tali yaitu selama 20 menit. Kemudian setelah itu menuju finishing, tas yang akan diproduksi kemudian dibersihkan menggunakan cairan pembersih untuk menghilangkan noda atau kelang yang ada. Jadi total keseluruhan waktu yang digunakan oleh tenaga kerja mesin yaitu 4 jam 20 menit, kemudian tenaga kerja karyawan yaitu 10 jam 30 menit. Maka kesimpulan yang dapat diperoleh apabila dalam satu hari karyawan dapat bekerja selama 14 jam 55 menit, maka apabila dihitung selama 6 hari, maka karyawan bekerja selama 87 jam dalam seminggu dapat menghasilkan 25-30 tas untuk satu grup. Maka setelah alternatif dalam sehari, karyawan dapat bekerja selama 10 jam 30 menit, yang artinya karyawan dapat bekerja selama 61,8 jam dalam seminggu. Maka ada selisih 25,2 jam dalam satu minggu. Apabila karyawan dalam seminggu bekerja selama 80 jam tetapi pengerjaan proses produknya sesuai alternatif, maka selisih yang ada yaitu 25,2 dibagi dengan 10,3 yaitu sama dengan 2,44 kali 5 produk dalam sehari, yaitu 12 produk dalam satu minggu. Itu artinya karyawan dapat menghasilkan keuntungan 30-40% dalam menghasilkan produk. Maksudnya yaitu alternatif tersebut sesuai waktu pengerjaan, yaitu terletak pada proses pembuatan pola badan lepas tali sekaligus cutting material ini dilakukan secara langsung dan tidak dengan waktu yang terpisah. Jadi kegiatan proses tersebut dapat dilakukan untuk meminimalisir waktu yang ada dan menghasilkan proses produksi tas lebih banyak dan waktu yang digunakan yaitu lebih efisien. Dari keterangan tersebut atau penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan alternatif proses, produksi menjadi lebih singkat dalam meminimalisir waktu pembuatan produk dan adanya penghematan waktu kerja pada karyawan. Proses produksi yang dilakukan dengan pembuatan mapping pola dan penjahitan pada badan tas dan bagian tali secara bersamaan dipastikan dapat mempersingkat waktu dalam meminimumkan waktu pembuatan produksi dan mengurangi waktu kerja karyawan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.